Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rano Agustino, program studi S1 Sistem Informasi, bidang keilmuan ilmu komputer, mata kuliah di AMPU adalah mata kuliah data mining. Pada pertemuan tiga ini, kita akan membahas tentang peran utama dan metode pada data mining, di mana uh, CPMK yang ada di FS kita itu, yaitu yang pertama merancang pemrograman dalam metode metode statistika, lalu yang kedua mampu menyusun hasil kajian metode statistika dalam bentuk laporan. Lalu yang ketiga, mampu melakukan analisis data. Nah, sedangkan pokok bahasan untuk pertemuan tiga ini, kita akan membahas tentang peran utama data mining, yang mana itu terdiri dari beberapa peran, pertama itu estimasi, forecasting, klasifikasi, lalu clustering, lalu asosiasi, dan yang kedua kita akan pelajari metode apa saja yang ada pada data mining berdasarkan peran utama yang di atas sebelumnya. Nah, ini kita akan coba melihat ini adalah peran utama dari data mining, nah, yang dikonsepkan oleh Larus Daniel, yaitu tentang data mining roles. Ada 5. Larus Daniel ini menjabarkan peran utama data mining. Nah, yang pertama itu estimasi, kedua forecasting, lalu ketiga klasifikasi, keempat clustering, lalu kelima asosiasi. Lalu sebelum kita masuk ke peran utama itu, kita coba sedikit membahas tentang dataset atau himpunan data. Kita akan ambil contoh dataset yang kita akan coba pelajari adalah dataset dari Iris. Ini adalah umum digunakan untuk basic mempelajari data mining atau data science. Kolom pertama nomor, kolom kedua adalah SEPA range, kolom kedua adalah SEPA width. Itu adalah kita sering sebut dengan atribut atau feature atau dimension. Nah, sedangkan paling ujung itu ada kolom type, tipe. Nah, ini yang kita sering sebut nanti namanya class atau label atau target. Sedangkan di dalam data tersebut atau recordnya itu ada yang berupa nominal, kalian bisa lihat sendiri warna hijau, dan numeric, ya, yang warna orange, dan itu bisa kita sebut record, Aristoteles itu, atau kalau program bisa bisa juga disebut objek, bisa disebut juga sampel, bisa juga tuple atau data. Kita akan coba mempelajari yang pertama, peran utama itu estimasi. Kita ambil contoh estimasi waktu pengiriman pizza, di mana kita akan coba mengestimasi waktu tempuh, atau kita sebut juga dengan labelnya adalah waktu tempuh. Nah, di sini kita akan menggunakan metode estimasinya adalah dengan regresi linier. Nah, dari contohnya ya, contoh dari regresi linier ini, maka menghasilkan suatu pembelajaran atau sesuatu pengetahuan, yaitu waktu tempuh sama dengan 0,48 P ditambah P itu adalah jumlah pesanan, dan 0,23 TL, TL itu adalah traffic light atau lampu merah, ditambah dengan setengah J, J itu adalah jarak. Jadi dari metode estimasi ini menghasilkan pengetahuan seperti ini kalau kita akan mempelajari data mining. Lalu contoh kedua, kita juga bisa menghasilkan output atau pola atau model atau knowledge atau pengetahuan dari uh, metode yang kita gunakan. Contohnya pertama ada kita sebut juga namanya formula atau function, rumus atau fungsi regresi misalnya yang kita lihat di slide sebelumnya ini. Nah, itu bisa disebut dengan function rumus gitu ya. Atau decision tree nanti kalau kita akan membuat sesuatu klasifikasi dengan decision tree C45, naive Bayes itu akan menghasilkan decision tree. Lalu ketiga korelasi dan asosiasi, lalu rule.
aturan, lalu cluster. Ada juga yang lainnya nanti itu tergantung dari metode atau run yang kita gunakan. Yang kedua adalah forecasting harga saham seperti ini. Yang kita akan jadikan perbedaan antara forecasting harga saham dengan yang lain adalah time series. Contoh yang ini di table ini adalah labelnya kita memakai clause. Clause itu kan akan menentukan berapa harga saham dalam bentuk time series atau time waktu berdasarkan waktu close gitu nah, maksudnya. Nah, inilah yang dinamakan pembelajaran dengan metode forecasting atau neural network. Nah, di sini contoh forecasting cuaca. Kalau kita menggunakan dari apa rapid miner, gini, kita akan masuk ke ini. Nanti kita akan mempelajari dengan rapid miner atau dengan Python. Ini inflation rate forecasting, contohnya kita bisa lihat implied inflation rate risk aktualnya, inflation rate-nya. Lalu ketiga kita lihat dari klasifikasi, kita masuk ke klasifikasi yang ketiga ya, klasifikasi kelulusan mahasiswa. Jadi kita bisa lihat labelnya adalah lulus tepat waktu gitu. Jadi kita bisa memprediksi dari tabel ini lulus tepat waktunya. Ya, tidak, tidak, ya, tidak, tidak. Nah, ini menggunakan metode klasifikasi C45 gitu. Lalu selanjutnya adalah contoh dari peran utama yang ketiga masuk klasifikasi itu akan menghasilkan pengetahuan yang berupa pohon keputusan seperti ini berdasarkan dari data-data yang di input. Lalu rekomendasi main golf juga bisa masuk ke dalam klasifikasi atau bisa yang lainnya tergantung dari dataset yang kita gunakan. Karena apa? Karena kita balik lagi karena dari labelnya kita bisa menentukan dari kolom play yaitu bermain atau tidak yes or no. Dan output yang didapatkan apa? If yang di bawah ini. Ini adalah knowledge pengetahuannya seperti itu. Lalu ini contoh rekomendasi Mango sebelumnya itu sebenarnya dia menghasilkan pohon keputusan ini outputnya di sisinya. Atau juga kalau klasifikasi itu peran utama klasifikasi bisa mensentimen analisis seperti ini. Dia bisa mengklasifikasi mana positif, mana negatif gitu. Lalu selanjutnya bisa memprediksi bankruptcy. Lalu kita masuk yang keempat. Keempat itu peran utama clustering. Yang kita akan jadikan contoh adalah clustering bunga iris. Walaupun sebelumnya ada klasifikasi bunga iris, tapi ini akan dibahas clustering bunga iris bisa juga di mana pembelajaran, maaf saya ulang lagi, di mana pembelajaran dengan metode clustering ini adalah mencari cluster karena datasetnya tanpa label. Tuh, kalau kita tidak punya table, kita menggunakan uh, bukan klasifikasi, tapi cluster. Nah, bisa juga kita mencari clustering jenis pelanggan, yaitu berdasarkan big brand shopper-nya, atau berdasarkan seasonal spender-nya, atau berdasarkan considered value conscious, atau apa saja, tergantung dari datasetnya. Lalu kita bisa mengclustering sentimen warga, seperti di bawah ini. Lalu yang kelima kita masuk ke peran utama asosiasi, di mana aturan asosiasi ini kita contohkan dengan yang pembelian barang. Kita mengambil metodenya itu FV Growth. Nah, ini asosiasinya, gitu ya. Asosiasi ini sebenarnya adalah rule-rule-nya itu misalnya setelah membeli Aqua, dia akan membeli apa, kopi atau membeli apa. Jadi relasi-relasi terbentuk. Karena terbentuk dari kebiasaan sesuatu pembeli, pembeli itu akan memunculkan rekomendasi. Seperti ini asosiasi juga dalam hal ini asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan. Jadi contohnya pada hari Kamis malam, 1.000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana
200 orang membeli sabun mandi dan 200 orang membeli sabun mandi tapi 50 orangnya membeli Fanta. Jadi ada hubungannya misal 50-nya itu membeli Fanta. Jadi association rule menjadi jika membeli sabun mandi maka pembeli Fanta dengan nilai supportnya adalah 2000 per maaf 200 per 1000 sama dengan 20%, nilai confidence-nya dibagi lagi 50 dari 225%. Gitu ya. Nilai confidence-nya berarti sekitar 25%. Nah, algoritma association rule diantaranya adalah a priori algorithm, FP growth algorithm, GRI algorithm gitu ya. Nah, contoh yang lain kita bisa lihat dari e-commerce Amazon yang dimana di sini menjual apa saja, contohnya buku. Kita bisa melihat setiap membeli sesuatu bukan di Amazon saja. Di sini kita contohkan Amazon. Setelah kita membeli sesuatu akan keluar rekomendasi. Customer who bought the item also bought. Jadi customer ini juga membeli buku-buku ini gitu yang ditampilkan. Nah, itu algoritma yang digunakan atau peran utama yang digunakan itu menggunakan asosiasi. Nah, selanjutnya kita ambil contoh yang lain di mana kita coba menggunakan heating oil consumption di mana kita bisa melihat korelasi antara jumlah konsumsi minyak pemanas dengan faktor-faktor di bawah ini, misalnya dari insulation, ketebalan ketebalan isolasi rumah, temperatur, suhu udara sekitar rumah juga mempengaruhi, lalu heating oil juga mempengaruhi, yaitu jumlah konsumsi minyak per tahun per rumah. Lalu jumlah penghuni rumah juga mempengaruhi korelasi antara jumlah konsumsi minyak pemanas dengan faktor-faktor ini. Lalu average age juga rata-rata umur umur penghuni rumah tersebut, lalu ukuran rumah tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi ini setelah dilihat isi dari tabel tersebut atau himpunan data atau dataset. Nah, setelah dilakukan prosesnya seperti ini, nah ini average age umur rata-rata di penghuni penghuni rumah tersebut. Nah, ini seperti ini. Dan dari itu kita menghasilkan korelasi. Nah, korelasi yang kita dapatkan itu ada 4 variabel terhadap konsumsi minyak. Nah, dari situ kita bisa menentukan jumlah penghuni rumahnya berapa persen. Gitu. Sini 0,38 korelasinya. Lalu kalau rata-rata umur korelasinya berapa? 0,848. Lalu untuk ketebalan isolasi rumahnya berapa? 0,7 dan lainnya. Nah, kita masuk sekarang sudah ke metode data mining. Kalau kita lihat ada beberapa peran utama, pertama estimation, forecasting, kedua, ketiga classification, keempat clustering, dan kelima association, itu sebenarnya bisa memakai beberapa metode. Misalnya estimasi itu bisa dipakai oleh forecasting atau baliknya. Tapi yang dilihat adalah hasilnya, gitu, cara pengukurannya. Jadi metode itu bisa dipakai kemana saja dan oleh peran utama data mining mana saja, gitu. Contohnya ini, estimation atau estimasi itu bisa menggunakan linear regression, neural network, deep learning, support for Taylor machine, generalized linear model, dan lain-lainnya. Begitu juga yang forecasting bisa menggunakan linear regression, neural network, deep learning, SVM, atau yang lainnya sama di dengan itu method. Gitu. Klasifikasi bisa menggunakan decision tree, chart, ID tree, C4.5, Cradle-DT, Cradle C4.5, Adaptive Cradle C4.5, dan lain-lain bias. Tapi ada beberapa metode yang tidak bisa digunakan di peran utama tertentu. Contoh classification, maaf, contoh decision tree, naive bias itu hanya bisa digunakan
untuk klasifikasi gitu. Contoh clustering, ya dia bisa menggunakan k-means, k-medoids, ya di lainnya tidak bisa. Dan association juga misalnya dipakai di menggunakan Growth. Growth itu misalnya adanya di asosiasi a priori, coefficient of correlation, chi square bisa ya kemana aja. Jadi kita akan coba bereksperimen gitu untuk melakukan data mining dan akan menghasilkan mana yang terbaik. Bisa kita coba dengan hasil eksperimen kita, tapi sungguh bagus kalau kita mengikuti literasi atau artikel-artikel internasional maupun nasional yang sudah melakukan kajian-kajian tersebut. Itu lebih tidak buang-buang waktu karena kita langsung membaca dan melihat atau melakukan bitwise gitu dengan yang sudah ada gitu itu lebih baik hasilnya. Lalu itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya dan jika ada yang bisa menjawab juga bisa kita saling berdiskusi, saling melengkapi. Ya, sekian dari saya. Silakan untuk dilakukan diskusi. Terima kasih. Ya, Suara saya terdengar, Pak? ya terdengar. Saya mau bertanya, Pak, tentang yang pemilihan metode itu, Pak. Kalau Ya, dilihat-lihat tadi kan metode banyak yang disebutkan oleh Bapak ya, Pak, untuk perannya masing-masing di data ya, mining. Misalnya tadi ya, C45 untuk klasifikasi, terus K-means ya, untuk clustering. ya. Nah, dalam pemraktekan data mining ini, Pak, apa yang jadi pertimbangan kita gitu, Pak, saat untuk memilih metode penelitian ini, Pak, untuk menyelesaikan masalah dari beberapa metode yang lain Oh, secara jadi, spesifik. oke, baik. Ah, kita kumpulkan dulu apa langsung jawab aja ya? Jawab aja ya, Langsung jawab saja, Pak, boleh? satu-satu ya. Ya, untuk pertanyaannya memang itu bagus ya, di mana tadi ditanya apa sih yang jadi bahan pertimbangan ketika kita memilih gitu ya intinya ya, memilih suatu metode tersebut gitu. Jadi gini, ada beberapa alasan gitu atau ada beberapa tujuan. Yang pertama ada tujuan analisis, misalnya kita harus jelas eh, apa peran data mining yang ingin kita capai atau tujuannya apa atau istilahnya em, kalau di software engineering itu namanya business goalnya tujuannya gitu. Tujuan tujuan kita untuk apa itu? Sama, apakah ingin memprediksi nilai numerik itu bisa jadi estimasi atau mengelompokkan ke data ke kelas yang sudah ada gitu. Misalnya kelasnya sudah ada nih, tinggal kita mau nentuin kelas-kelasnya gitu, itu klasifikasi. Nah, atau mengelompokkan alami dalam data tanpa label. Jadi belum ada, bisa kita ketemu kasus datanya itu nggak ada labelnya gitu, nggak ada, misalnya nggak ada kayak tadi iris setosa, nggak ada iris apa A, B, B gitu. Atau kita nggak ada labelnya itu, contohnya misalnya data tersebut tidak ada, data kelulusan ini tidak ada lulus ya dan tidak gitu misalnya. Lulus dan tidak gitu. Nah itu kan berarti kita, oh belum nggak bisa klasifikasi, bisanya apa? Clustering. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan bukan berdasarkan kelas yang sudah ada atau label yang sudah ada. Lalu kita tujuan kita selain tujuan analisis, kita lihat karakteristik datanya. Nah yang tadi sempat dibahas, ini dataset ini lebih cocok kemana gitu. Kayak tadi misalnya kalau kelas klasifikasi berarti tinggal diklasifikasikan. Kalau belum ada berarti tinggal kita pakai cluster. Atau contoh yang lain misalnya untuk
data yang kita dapat itu pizza misalnya. Wah, kita pengen memprediksi estimasinya nyampe kapan nih? Dia berarti estimasi gitu. Wah, kita menggunakan metode estimasi. Atau yang ada lagi kita menganalisa bentuk output yang diinginkan. Misalnya pengen kita pingin pengetahuannya aja gitu. Lalu dalam bentuk diagram alir. Nah, itu biasanya pakai apa? Pohon keputusan, decision tree gitu. Tapi kalau datanya sudah ada labelnya gitu. Jadi tergantung dari tiga tersebut. Pertama tujuan analisis, kedua karakteristik datanya, ketiga apa yang kita inginkan gitu. Seperti itu. Biasanya kalau sudah kita bisa garis bawahi tiga ini nih, kita pasti akan tahu, wah saya mau ini gitu. Mau klasifikasi contohnya. Seperti itu, Anggi. Baik, Apa Pak. sudah Terima jelas? kasih banyak. Oh ya, Sudah jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. ada lagi yang ingin ditanyakan terkait pertemuan tiga ini? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, terus apa Nopi ya? Iya, Pak. Ya, Novi. Eh, Tadi kan saya perhatikan ya ada peran dari estimasi dan forecasting. Nah, keduanya tuh tampaknya tuh kayak serupa. Karena sama-sama bertujuannya tuh sama-sama memprediksi nilai numerik. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu eh, adalah apa sebetulnya yang membuat keduanya itu berbeda dalam data mining dari si peran estimasi dan forecastingnya itu. jadi kalau dari pertanyaannya bentar, dari estimasi dan forecasting itu kan hampir sama gitu ya, Mas Renovi ya. Nah, bedanya sebetulnya apa gitu kan? Itu sama-sama memprediksi lah gitu ya, memprediksi. Iya, Pak. Itu bagus sih jawabannya. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, contohnya kalau forecasting, maaf kalau forecasting itu secara spesifik digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis atau rentang waktu yang tadi kita sempat singgung sih ya. Ada time series gitu ya, time seriesnya. Jadi dia biasanya meramalkan harga saham untuk hari berikutnya berdasarkan close yang sebelumnya atau close yang sudah gitu ya. Nah, sedangkan estimasi itu biasanya memprediksi nilai numerik tanpa harus terikat pada urutan waktu. Nah, gitu. Misalnya dia pakai uh, pengiriman pizza gitu kan nggak ada urutan waktu nggak apa-apa dia kayak gitu ya. Seperti jarak kemudian pesanannya gitu. Jadi nggak usah ada time series nggak apa-apa. Nah, bedanya gitu kalau forecasting dan estimasi. Intinya gini, kalau forecasting itu biasanya dihubungkan dengan harga saham, harga emas, harga-harga yang lain gitu ya. Kalau estimasi itu memprediksinya lain, walaupun numerik juga, tapi waktu pengirimannya gitu berapa lama gitu, berdasarkan apa gitu, itu yang contoh mudahnya mungkin ya. Apa sudah Oh, belum? Gitu ya. oke. Baik, Bapak. Sudah cukup. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Nah, Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan pada bagian korelasi terlihat ada nilai positif dan negatif. Nah, seperti korelasi antara temperatur dan konsumsi minyak, yang nilainya minus 0,774. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menginterpretasikan nilai negatif tersebut dalam konteks masalahnya? Oh, berdasarkan kasus minyak yang tadi sebelumnya ya. Jadi interpretasi tanda pada nilai korelasi sangat penting memang. Tanda tersebut menunjukkan arah hubungan antara dua variabel numerik. Ada korelasi positif, biasanya nilainya lebih besar daripada nol gitu ya.
Dan kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Contohnya di, di tabel sebelumnya yang terakhir ya, kita sempat membahas itu tabel konsumsi minyak itu ada pencapaiannya itu rata-ratanya adalah 0,848, yang mana semakin tua rata-rata umur penghuni cenderung semakin tinggi pula eh, konsumsi minyaknya gitu ya. Nah, kalau korelasi negatif biasanya kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu nilainya lebih kecil daripada nol. Nah, temperatur dengan yang dihasilkan temperaturnya itu dengan nilai 0, min 0,774 di tabel sebelumnya itu. Ini berarti semakin tinggi temperatur, berarti makin panas cuacanya. Makanya konsumsi minyak pemanas akan cenderung semakin rendah, yang mana ini sangat masuk akal. Nah, besaran angkanya itu yang didapati kan 0,774 itu menunjukkan kekuatan hubungan sementara tanda gitu ya. Baik itu plus atau negatif, itu menunjukkan arah hubungan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi interpretasinya itu kita lihat berdasarkan korelasi positif dan korelasi negatif. Ya, mungkin sudah dipahami belum? Baik, sudah. Terima kasih, Pak. Oh, baik. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada lagi, uh, saya ucapkan terima kasih karena materi ini sudah kita pelajari sama-sama. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Terima Pak. kasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih Bapak.